Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau bertanya sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Kenapa hatimu masih pahit? Padahal sudah lama kejadian itu berlalu. Tetapi setiap kali namanya disebut, hatimu masih sakit. Setiap kali diingat, emosimu naik. Kamu berkata sudah mengampuni, tetapi dalam hatimu masih ada luka. Pagi ini Roh Kudus mau menyentuh bagian terdalam dari hidupmu, karena kepahitan yang tidak dibereskan akan merusak masa depan. Saudaraku, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang dengan hati yang terbuka. Engkau tahu apa yang tersembunyi dalam hati kami. Engkau tahu luka yang belum sembuh. Engkau tahu kekecewaan yang belum dilepaskan. Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu. Singkapkan apa yang perlu untuk dibereskan. Pulihkan hati yang pahit. Lembutkan jiwa yang mengeras. Kami mau mengalami kelegaan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, firman Tuhan berkata, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Akar itu tidak terlihat, saudara, tetapi akarnya menentukan buahnya. Kalau akarnya pahit, buahnya juga pasti pahit. Kita mulai dari poin yang pertama. Kepahitan selalu dimulai dari luka. Tidak ada orang yang langsung pahit. Biasanya dimulai dari dikhianati, atau dimulai dari tidak dihargai, dipermalukan, difitnah, bahkan ditinggalkan lalu diabaikan. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amarah yang menetap, itulah yang disebut dengan kepahitan. Kalau luka tidak diserahkan kepada Tuhan, luka akan berubah menjadi kebencian yang diam-diam tinggal dalam hati. Dan lama-kelamaan hati menjadi keras. Poin yang kedua, kepahitan merusak diri sendiri. Kepahitan bukan menghukum orang lain, tetapi kepahitan menghukum pada diri sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah, itulah akibat hati yang terluka. Orang yang mengalami kepahitan sulit untuk bersuka cita. Orang yang mengalami kepahitan mudah mencurigai orang lain, mudah tersinggung, bahkan tidak bisa mempercayai orang lain. Dan yang lebih berbahaya lagi, Ibrani 12 ayat 15 berkata, yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu menular. Satu orang mengalami kepahitan dalam keluarga bisa membuat seluruh rumah tangga tidak damai. Poin yang ketiga, mengampuni adalah perintah Tuhan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata,
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan saudara, dikatakan segala kepahitan hendaklah dibuang, bukan disimpan, bukan dipelihara, bahkan bukan untuk diingat-ingat. Dibuang, saudara. Poin yang keempat, mengampuni bukan berarti lupa. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Mengampuni bukan berarti menghapus memori. Mengampuni bukan berarti membiarkan diri disakiti lagi. Tetapi mengampuni itu berarti melepaskan hak untuk membalas, menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, dan membebaskan hati sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 19, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengurus keadilan. Poin yang kelima, Tuhan mau menyembuhkan hatimu. Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Saudaraku, Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk mengampuni orang lain, tetapi Tuhan juga menyembuhkan. Tuhan tahu betapa dalamnya luka itu, dan Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Yang kelima, saudara, bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita mempraktekannya? Yang pertama, jujur mengakui luka. Jangan pura-pura kuat. Datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya terluka." Doa yang jujur membuka pintu pemulihan. Yang kedua, doakan orang yang menyakitimu. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara, awalnya mungkin ini sangat berat, tetapi ketika kita mulai mendoakan, maka hati kita mulai dilembutkan. Yang ketiga, hentikan mengulang cerita lama. Jangan terus menceritakan luka kepada semua orang. Setiap kali diceritakan, luka dibuka lagi. Belajar berkata, "Itu masa lalu, Tuhan sudah menolong saya." Saudara, yang keempat, isi hatimu dengan firman. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Hati yang dipenuhi firman tidak memberi ruang untuk akar pahit. Yang kelima, pilih mengampuni setiap hari. Mengampuni bukan sekali saja. Kadang perlu diulang dalam doa. Tetapi setiap kali kita memilih mengampuni, maka hati kita pasti bebas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jika ada akar pahit dalam hati kami, hari ini kami serahkan kepadamu. Kami tidak mau hidup dalam kepahitan. Kami tidak mau masa depan kami dirusak oleh luka masa lalu. Kami memilih untuk mengampuni. Kami memilih untuk melepaskan. Kami memilih untuk percaya bahwa Engkau menyembuhkan. Tuhan, pulihkan hati yang patah. Pulihkan hubungan yang retak.
pulihkan jiwa yang terluka, dan kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai Tuhan memenuhi hatimu, luka digantikan pengharapan, kepahitan digantikan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jika firman ini memberkati saudara, klik like, tulis di komentar, saya mau melepaskan kepahitan. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya saudara tidak ketinggalan renungan setiap pagi di channel Oase Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.